Ajmain yang menghormati dan memuliakan Guru Suryansah dan Guru Ahmad Fahmi beserta rombongan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah masuklah ya sudah ini kenapa kan ada waktunya bisa hijaunya karena bilanya orang nani bilanya kemudian kami hormati Bapak Sekretaris Desa beserta jajarannya, enggak ada apa-apa lah, aman antara hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ketua Adat, kemudian tokoh masyarakat, makanya hotspot tadi yang menekannya dan juga perwakilan nah ini sudah mulai mah ini secara langsungnya di acara ini. Dan wakil khusus semenit lah mengucapkan terima kasih dan selamat datang pula kepada segenap para jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak ibu sekalian yang telah hadir di acara maulid kita pada malam hari ini. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan selain daripada rasa syukur yang besar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan acara pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama panitia pelaksana kegiatan Maulid pada tahun ini, tentunya di kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan permohonan atau ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat, khususnya para donatur yang sudah mendukung dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami hanya bisa mendoakan semoga segala apa yang Bapak Ibu berikan untuk mendukung acara ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang nanti akan menanti kita semua di yaumil mahsyar. Kemudian juga ucapan terima kasih kami yang sangat dan sangat khusus yang kita berikan kepada teman-teman panitia yang sudah kerja keras menyiapkan acara ini sejak beberapa hari yang lalu, juga kepada Majelis Al-Raubah yang selalu setia mendampingi kita setiap acara seperti ini. Jadi tanpa mereka ini acara ini tidak akan meriah. Di belakang juga terima kasih dengan grupnya Pak Jimhot yang selalu mensuplai sound systemnya untuk mendukung acara ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izinkan pula kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin saja dari tata cara kami mengundang Bapak Ibu sekalian, mungkin juga dari tata cara kami menyambut Bapak-Bapak sekalian ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi kami mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak banyak kami sampaikan. Pergi ke bukit mencari gabus, pulang ke rumah bawa pancing. Makin dikit makin bagus, dengar ceramah yang paling penting ya. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Ceramah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita, Guru Ahmad Fahmi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Guru Suryansah. Kepada beliau kami persilakan. Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita berkumpul di tempat yang terbuka ini disaksikan oleh langit dan bumi. Semoga kita yang hadir di sini dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan daripada dosa-dosa kita dengan berkah menjunjung tinggi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati dan juga saya muliakan kepada para alim ulama, para guru-guru agama, juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Bil khusus tadi ada kepada ketua adat, ada KRT juga, dan seluruh para jajaran, dan juga semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita sebagai pecinta Rasulullah SAW. Dan kita niatkan dengan perkumpulan kita malam hari ini, mudah-mudahan dengan melangkahnya kaki kita ke tempat ini, Allah berikan rahmat kepada kita melalui syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membicarakan mengenai kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat banyak riwayat yang dituliskan oleh para alim ulama, para pendahulu-pendahulu kita. Di antaranya disebutkan wa wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Begitu Rasul SAW di saat terlahir daripada rahim yang mulia ibunda Aminah binti Wahab, beliau dalam keadaan bersujud, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terlahir dengan keadaan bersujud dengan membaca kalimat yang sangat fasih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka di dalam sejarah dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai kepada akhir yaumil qiyamah tidak ada bayi yang terlahir seperti itu. Di samping itu baginda Rasulullah SAW juga terlahir dalam keadaan makhulan, maktulan, maktu'asura. Baginda Rasul terlahir dalam keadaan bercelak mata dan juga sudah berkhitan
Di samping itu juga baginda Rasul SAW terlahir dalam keadaan pusat yang sudah terpotong. Ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perlu kita ketahui, dengan berpartisipasinya kita menyambut perayaan kelahiran junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah. Mudah-mudahan siapapun yang terkait daripada panitia pelaksana, semua yang ikut dari segi dana atau pikiran ataupun tenaga, kita doakan mudah-mudahan semua hadirin dan hadirat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, di ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW terlahir, ada seorang budak daripada Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah mengabarkan berita yang membuat kebahagiaan, menyampaikan kepada tuannya Abu Lahab, wahai tuanku, telah terlahir keponakanmu, putra daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang laki-laki, seorang putra. Mendengar daripada kabar gembira tersebut, Abu Lahab bahagia dan senang mendengar keponakannya berjenis kelamin laki-laki. Maka pada waktu itu Abu Lahab langsung memerdekakan kepada budaknya, Suwaibah, engkau memerdekakan karena membawa kabar gembira kepadaku tentang kelahiran keponakanku, putra daripada Abdullah. Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang, para kaum wanita, jika melahirkan seorang anak perempuan itu dianggap aib. Bahkan di zaman itu sampai-sampai ada yang nekat membunuh, mengubur bayi perempuannya dengan secara hidup-hidup. Tetapi dengan kemuliaannya baginda Rasul SAW, semua bayi yang terlahir di tahun itu, yakni di Amil Fil, di tahun gajah, semuanya disebutkan dengan wa ma min hamilin hamalat fi dhalika al-'am illa atat bihamliha bi'ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua wanita yang mengandung, semua wanita yang hamil pada tahun itu, yang seiring dengan hamilnya Siti Aminah mengandung janin manusia yang paling agung, yakni Rasulullah SAW, semua wanita di zaman itu mengandung bayi laki-laki semua. Maka pada zaman itu semuanya, di zaman jahiliyah itu tidak ada yang membunuh putra-putranya berkah saadahnya baginda Rasul SAW. Dan disebutkan di Maulid Al-Azab juga seiring kalimatnya, fi amihi kullu nisa'i karamatan lil Mustafa amalat zukuran rusyada. Pada tahun itu semua para wanita mengandung jenis kelamin laki-laki mendapatkan kemuliaan bagi berkah sang Mustafa, Nabi yang terpilih. Semuanya melahirkan laki-laki yang cerdas semua dengan berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada riwayat yang tadi, kita sudah mengenal sang Abu Lahab, orang yang terlaknat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tabbat yada abi lahab wa tab, sungguh celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Karena pada waktu itu asbabun nuzulnya, Abu Lahab ini mencela kepada keponakannya sendiri, yakni baginda Rasul SAW, dengan celaan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Maka dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala murka membalas dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka dirinya Abu Lahab itu karena telah mencela kekasihnya Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan lagi, saya selama Abu Lahab ini dipastikan
dibakar sebagai penghuni neraka. Tetapi Allah SWT masih menaruh iba, menaruh kasih sayang kepada sang Abu Lahab di setiap Lailatul Isnin, di setiap malam Senin. Kenapa? Karena dia pernah berbahagia, gembira atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada setiap malam Senin, Abu Lahab tersebut Allah berikan di sela-sela jarinya itu ada pancuran air yang bisa dia minum untuk meringankan beban daripada azabnya di dalam alam barzakh. Nah, kalau Allah SWT memberikan rahmat kepada sesosok Abu Lahab yang begitu nomor satu memusuhi Rasulullah, masih Allah berikan rahmat berupa diberikan aliran air dari sela-sela jarinya untuk diminum, menghilangkan dahaga daripada azabnya. Maka bagaimana dengan kita orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kita selalu ditancapkan rasa mahabbah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat 1 kali, maka Allah membalas kepada kita 10 kali rahmat. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaiya salatan wahidah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku hanya 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha 'ashra. Niscaya Allah akan membalas kepada orang tersebut dengan 10 kali rahmat dari Allah. Maka pada hakikatnya kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW itu sebenarnya kita mengkayakan diri kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Allah berfirman, ketika Allah berfirman, "Hai para malaikatku, usjudu li Adam," sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua para malaikat sujud, tunduk dan patuh kepada Allah, bersujud kepada Nabi Adam. Ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis, hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena aba wastakbar, karena enggan, karena gengsi dan merasa besar hati, merasa sombong, iblis tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal sebenarnya yang membuat para malaikat bersujud kepada baginda Nabi Adam alaihissalam tiada lain karena di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam ada terdapat nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari nur yang tertanam di sulbi Nabiullah Adam inilah yang membuat para malaikat bersujud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur yang ada di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam tadi berketurunanlah Nabiullah Adam, lalu terpindahlah nur tersebut ke tulang sulbi Nabiullah Sis alaihissalam. Kemudian berpindah lagi nur Nabi Muhammad SAW dari kepada tulang sulbinya Nabiullah Nuh alaihissalam. Dengan adanya nur Nabi Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat daripada banjir alam semesta. Kemudian berpindah lagi kepada sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan adanya nur baginda Rasul SAW di sulbinya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim terlepas daripada kobaran bakaran api. Setelah berpindah lagi dari sulbi Nabi Ibrahim, turun lagi pindah kepada sulbi Nabiullah Ismail alaihissalam, maka Nabiullah Ismail terlepas daripada penyembelihan. Lalu setelah itu berpindah lagi kepada Adnan, pindah lagi kepada Sayyidina Abdullah, orang tua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
nur yang melekat kepada sulbi Abdullah, yang mana tertanam daripada sulbi Nabi Adam alaihissalam pada dahulu kala. Maka pada waktu itu putra daripada Abdul Muttalib yang bernama Abdullah, yang cikal bakal menjadi orang tua bagi Rasulullah SAW, menjadi seorang pemuda yang sangat tampan rupawan dan sangat cerdas, yang sangat paling disayang oleh Abdul Muttalib. Maka pada ketiga Abdullah meminang menikahi Siti Aminah yang ibunda baginda Rasulullah SAW, terdengar kabar Sayyidina Abdullah meminang Siti Aminah, maka pada waktu itu diriwayatkan 1000 wanita jatuh pingsan karena terkejut, karena pada waktu semua berharap para wanita untuk dinikahi oleh Sayyidina Abdullah, orang tua baginda Rasulullah SAW. Setelah hal itu berpindah kepada rahim ibunda mulia Siti Aminah, maka terlahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Imam At-Tibai mengatakan, fahtazal 'arsyu taraba wastibshara wazdala al-kursi haibatan wa waqara wa talatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Di ketika terlahirnya manusia agung baginda Rasulullah SAW dari rahim yang mulia, maka pada malam itu bergonjanglah tiang aras. Tiang aras bergonjang dengan gembiranya. Fahtazal arsyu daraba wastibsara. Tiang aras bergonjang dengan gembiranya menyambut kelahiran junjungan baginda Rasulullah SAW dengan bergembira. Wa ta'ati samawati anwara. Pada waktu itu kelahiran baginda Rasulullah SAW, langit semua dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, sampai-sampai terlihat usuri Rum, yaitu istana-istana di negeri Rum, saking terangnya malam itu. Dan juga ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, di situ bihudu bin nari Faris, api yang ribuan tahun menyala sampai-sampai dijadikan Tuhan oleh orang-orang Majusi. Dengan terlahirnya baginda Rasulullah SAW, seketika itu api itu padam. Dan juga berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh, hancur semuanya dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang kalau kita ceritakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Yafna zaman walam yusafi. Habis masa, maka tidak akan habis kita mengisahkan sifat keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ketika menggandung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari malam pertama sampai malam, dari malam pertama beliau hamil, di bulan yang pertama didatangi oleh nabi-nabi, sampai kepada bulan yang ke-9 didatangi oleh para nabi-nabi yang mulia, mengucapkan salam kepada Sayyidah Aminah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidullah. Masing-masing para nabi-nabi tadi mengucapkan salam sejahtera kepada janin yang ada di kandungan Siti Aminah yang mulia. Untuk itu marilah kita bersyukur. Allah takdirkan kita sebagai umat baginda Rasulullah, tidak ditakdirkan Allah kita sebagai umat nabi-nabi yang terdahulu. Andai kata kita ditakdirkan di hidup kita, ditakdirkan Allah hidup di zaman Nabi Nuh, kemungkinan kita ikut orang-orang yang tenggelam. Tetapi Allah berkehendak lain, dan iradatnya, dengan kehendaknya Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Justru itulah kita sangat wajib bersyukur Allah takdirkan kita sebagai umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyebutkan kita umat Nabi Muhammad ini adalah sepaling baik umat. Tidak ada umat yang terbaik daripada kita. Karena umat-umat Nabi yang terdahulu, jika mereka melakukan kemaksiatan, jika mereka melakukan dosa, maka bunuh dirilah jalan yang terbaik. Faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuh diri kamu, fahuwa khairul lakum, maka itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan pengampunanku. Sementara kita selaku umat Nabi Muhammad cukup menyesali dengan hati yang benar-benar menyesal, dan lisan kita mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka
maka Allah turunkan keampunan kepada kita. Itulah berkah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur Allah ciptakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah jangan sampai kita merasa malas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pakai tasbih hanya 10 kali putaran dengan kalimat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali, maka ujar Nabi di dalam hadis tersebut, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang yang mengamalkan salawat 1000 kali sehari, orang tersebut tidak akan Allah matikan kecuali sebelum dia mati dia sudah melihat tempatnya, rumahnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dibukakan oleh Allah SWT hati kita untuk selalu semangat bersalawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan satu hari, satu malam selama 24 jam kita diberikan anugerah bisa mengucapkan sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali agar kita mendapatkan kabar gembira tentang nikmat surga dengan berkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita benar-benar ingin mensyukuri sebagai umat Rasulullah, satu kali waktu dalam sholat yang 5 waktu kita pakai 200 kali bersalawat setelah suhrik atau setelah doa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 2 kali putaran tasbih dapat 200 kali 5 maka 1000 selama 24 jam itu. Maka orang tersebut Allah berikan rahmat jikalau dia hendak meninggal dunia sebelum rohnya berpisah dengan jasadnya, dia akan melihat tempat kemuliaannya di dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah dengan berkah mencintai Rasulullah, dengan berkah bersalawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung ini pembicaranya ada 2 orang, kiranya sampai di sini dahulu. Salah khilaf mohon maaf. Apapun yang benar itu berasal dari rahmat Allah, dan jika ada yang salah itu daripada sifat kekurangan saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf dengan apa pun ada yang kekurangan. Sebagai penutup, di sini ulun lihat kebanyakan hadirnya adalah kaum hawa atau kaum wanita. Diriwayatkan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Madinah, para kaum wanita, sahabat Nabi dari jenis kelamin wanita, para wanita lah yang menyambut Rasulullah SAW ketika berpindah ke negeri Madinah dari kota Mekah dengan syair yang sering kita lantunkan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi. Itu yang melantunkan syair itu adalah kaum ibu-ibu, kaum wanita. Dan yang menutup terbang di zaman itu langsung disaksikan oleh Rasulullah SAW juga kaum wanita. Nah, jadi ulun anjurkan kepada ibu-ibu di kampung senior, belajarlah menepuk Rabbana, belajar juga membaca maulid, karena di zaman Rasulullah berhijrah ke negeri Madinah adalah disambut tepukan terbang oleh kaum wanita, dan melantunkan syair Tala'al badru alaina itu juga terlontar daripada lisan wanita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini Allah berikan kemudahan untuk belajar menepuk Rabbana dan untuk belajar membaca maulid al-habsi. Mudah-mudahan di sini nanti kalau belum ada, mudah-mudahan dibikin itu rombongan atau khusus grup ibu-ibu membaca maulid al-habsi. Sudah ada Pak RT? Belum ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah, karena semua ini demi Rasulullah SAW. Dan dari zaman dahulu sudah para ibu-ibu yang menyambut Rasulullah dengan tekukan terbang itu dengan lantunan Tala'al badru alaina. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada tausiah ini kita semua, termasuk diri saya pribadi, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita niat datang kemari dengan niat
menjunjung tinggi kemuliaan baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan wajah kita yang hadir di malam ini ditandai oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya, hingga kita mendengar telinga kita ketika beliau menyeru di padang mahsyar, ummati ummati analaha analaha. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي محمد. Banyak orangnya. Ramai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kedengaran ngantuk apa lapar? Lapar apa ngantuk? Nah iya, ampiannya tutup kan? Lapar deh. Orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksa hadir. Ketahuan suara ngantuk. Ya Pak, kalau punya kita kepaksa bener. Namanya ngobrol. Santai aja bro. Ayo kita ulangi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh kata ketujuh Bapak. Menyambutnya separuh kata ketujuh. Bolehkan kita Pak. Karena sudah malam juga. Ada ulun kada banyak juga menyampaikan daripada Imam Maulid, karena sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Hanya sedikit umpat juga menambah yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini, hari ini dan malam ini kita bisa hadir dan berkumpul kembali di dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan lancar, dan mudah-mudahan dengan hikmah maulid malam ini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum dapat jodoh lakas dapat jodoh. Yang hendak kawin silahkan kawin. Yang belum diisi anak mulai malam ini ulah anak. Tambahin lagi. Yang hendak nambah buat padah dulu. Karena sendok bawang. Kalau lah sendok bawang. Amun di sini terkenal dengan kayu gading. Tengkeh bini boleh. Boleh. Dengan ini
Bisa jaga dulu nih, boleh pangkong ini, jelas. Sebenarnya hal itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Bini-bini itu kada boleh penyarikan lawan laki, sayang lawan laki, dan pahala yang paling besar itu berbakti lawan laki. Yalah. Nah kayak ini kan rancaknya boleh laki disarikin kayaknya. Bintangnya nih, boleh tengah malam. Ya deh. Laki itu didoakan. Itu daripada salah satu hikmah maulid Nabi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita daripada umat-umatnya, baik laki-laki maupun bini-bini. Nah, laki-laki itu tanggung jawab kepada bini, yang bini itu berbakti kepada laki. Nah, itu ajaran Nabi. Amun pian mengamalkannya, salah satu tanda kecintaan pian lawan Nabi. Salah satunya. Gak usah banyak kalau kita pina melihat laki menceling-celing kawari anda kah? Jangan dibalas. Ya jangan. Itu salah satu sunnah Rasulullah, berbakti kepada laki. Nah laki juga mentang-mentang bini berbakti, lalu sekehendak hati ada boleh ya. Jelah pian lawan pian bini-bini nih paling nyaman masuk surga. Jelah ibadah seala kadarnya, puasa semampunya, taat dan berbakti lawan lakinya. Ini hajakin nama kena. Kau plus kemana? Kamu lawannya? Boleh. Itunya ada kali-kali. Nah, banyak hal-hal yang diajarkan kepada para wanita sebagai orang yang ahli surga. Nah, kalau berpanjang kebiniannya karena banyak bini-bini apa? Tidak menjulat belum lihat apakah pengaruh ampun gitu. Jadi pindah silau belum lihat. Jinguk Ino bakarimet karena bakarimet karena memang bahasanya kalapahan bukan karena ada angin atau dipasangin, memang kalapahan. Jadi mengeluarkan keringat dari tadi itu ada bakarimet dulu di otol ya. Alhamdulillah pada saat ini hadirnya hikmah maulid itu dimeriahkan dengan baik, dengan damai, dengan santai, dengan kata-kata yang baik. Dan salah satu yang diucapkan kepada para yang hadir, para pimpinan majelis tauhid Al-Wadah beserta jajarannya, RT dan jajarannya, pengurus, kan sama-sama lagi mau kacamata ada, kita buat beritanya. Ampun maaf kalau tidak tahu menurut sabutin lah. Salam doa, ampun maaf minta halal berbeda, tapi kadang mengurangi rasa cinta dan hormat Allah dan biang beradaan para tokoh-tokoh agama, pemimpin agama, para tokoh-tokoh masyarakat, sepuh-sepuhnya, dan ibu-ibu serta adik-adik dan para wanita yang bujang yang saya cintai. Yang bujang itu gila, hanya kata bujang kata paling cintai gitu. Jelas, biarnya kamu dibudak kalau dicintai. Mencintai itu bukan berarti untuk memiliki. Ya kan? Jujur kalau artinya mencintai itu kita kepada Rasulullah bukan berarti kita berhak memilikinya. Rasulullah itu milik umat. Rasulullah itu milik semuanya. Bahkan Rasulullah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang cinta boleh, memiliki kada.
sakit hati dapatnya. Alhamdulillah pada saat ini udah jam berapa, tahan aja kan menunggu. Padahal ceramahnya pakai itu aja. Udah dahulu pakai itu cerita Nabi itu. Makanya ulun kata cerita Nabi, ulun bercerita tentang kita hari-hari yang berdasarkan ajaran Nabi. Ialah nang bini-bini dinyatakan bahkan itu berakibat hukumnya haram. Apa? Ketika kita sholat, nih yang kita pakai sebagai penutupnya, yang kita pakai sebagai penutup itu menampakkan jenjang lehernya, itu haram hukumnya. Nah, pikiran tiap apa lagi? Ingat tuh berjilbab, dililit, tak kait sepeda motor, gantung diri, tarik kok. Aku jilbab, aku tahu. Terjeramba hebatnya. Kalau yang terjeramba. Nah, di sini apa terjeramba? Nah, tajur rongkok. Ada urusan kita juga. Belajar lawas kata Sunda. Jadi alih ubah bahasa di Banjar. Biasa aja. Nah, bagi kita yang untuk berhias, wanita diharamkan untuk berminyak harum. Ketahuan BAB dengaran. Tahu BAB? Makanya wanita itu harus suci dan bersih. Ini laki mulik bedaknya semeter tebal. Belum lagi kena debu pasir, tempel di sini. Naik gunung lagi disebut gunung pasir. Kayak ini itu masih belum kelihatan. Biar boleh dia ke rumah. Ya kalau laki mengingat kayak itu, apa ada alasan lain? Maka dianjurkan wanita itu ketika suaminya pulang ke dalam rumah, inya bercantik-cantik diri. Kalau khawatir pakai beharong sempak aja. Kemudian anak deh. Itu karena apa? Berbakti kepada suami itu adalah pahala yang paling besar daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, sekali goyang aja kan, maksud jangan ya, yang goyang itu aja gimana? Sudah keciritnya, pahalanya kan nol. Akun kada, ini kan dah. Itu salah satu menyenangkan itu tanda baktinya seorang wanita pada suaminya. Itu yang diajarkan oleh Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang di sini, mohon maaf nang jangan, nang sudah berdiri lah, nang sudah berakhir. Sualan mandi lawan suami rindai. Coba, pernahkah mandi sama-sama dengan suami? Pernah. Kamu juga. Jika ada dua. Ketahuan basah ya akhirnya. Iyalah. Masa dengan itu kita baru mandi dengan pasangan kita. Rasulullah mengajarkan Anda kasih sayang ikatan batin antara seorang istri dan dengan suaminya ketika inya duduk bersama, ketika inya makan bersama, ketika inya bercerita bersama, bahkan sampai ketika inya mandi dan tidur bersama. Ada lagi ya? Paling itu dua, makan dan tidur bersama, sisanya masing-masing. Ya, ini saat ini aku bela latihan nih. Kalau gue mau latihan, karena aku bela latihan. Dapat lagi. Takbir.
Ayo, jangan boleh pukuli ulang gitu. Nah, itu pahala yang paling enak. Senyum pian pun adalah sesuatu kekuatan iman yang memang diajarkan Rasulullah. Apalagi pian senyum kepada suami, membukakan, menyambutkannya dengan halawang, mengantarkannya, terus menyiapkan pemandiannya, menyiapkan makannya, melayani keadaannya, terus menyenangkan pandangannya, agar itu tidak akan berubah kepada yang lain. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita, khususnya pada kaum hawa. Ada bagi kaum laki-laki, nah ini, tapi boleh jangan menaki lah, jalan, boleh kena laki jangan dituntut, cuma sini aja. Ingat ya ujian dulu tadi Muhammad, ya. Laki-laki itu kadang minta biar inya pasti berdosa jikalau inya tidak menyediakan dalam 1 tahun BH pian 2, sempak pian 2, baju pian 2, itu semua serba baru. Jikalau kadang menyediakan di dalam 1 tahun, jelas inya masuk neraka. Namun aja laki kayak aku mau ada mencari pikirkan. Nah, dia tidak bisa menuntut hukum laki-laki sudah. Uyuh itu nah, ya kalau ada nama naksir ini. Kita bagi-bagi saja menghabiskan satu waktu karena juga tadi sudah mengambilkan banyak tentang maulid. Pada dasarnya maulid itu berasal daripada bahasa Arab yang artinya milad. Milad itu artinya hari lahir. Nah jadi selamat milad atau orang terkenal saat ini bagi Rasulullah itu maulid Nabi. Makanya disebut hari kelahiran. Namun kitanya ulang tahun. Kalau juga kalau merayakan kok bukan penerbangannya mereka menurut koloninya kok ya kok koloninya kok jadi kita ada hari lahirnya berhubung kita milad Nabi kita saya jadi kan aku nggak ada tapi berlakunya aja lah mau nggak ada pintar umat rumah enggak ada. Ayo kita mengalihkan daripada milad Nabi jangan menyebut Nabi daripada saya berat pun nggak ada. Apal ada. Yang penting ada yang gendang kan, bukan ada gendang kan, gendang orang. Wah, mabruk alfa mabruk, mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladil mabruk mabruk alfa mabruk
Haruskah? Lanjut. Allahumma salli Salli ala sayyidina Muhammadin Wasallim ala sayyidina Muhammadin Rasulullah
Itu salah satu salawat. Jikalau kita memakainya, ada ulama membaca di dalam amalia. Misalnya hal tadi itu bisa disampaikan orang, dan itu salah satu amalia. Jangan Anehnya tetap kurang laras geraknya, suaranya bagus, geraknya kurang. Dibaca aja dalam hati aja sambil bersenandung seorang, dan kadang-kadang itu menyentuh kalbu hingga kadang-kadang itu terharu dalam hati sampai-sampai meneteskan air mata tanpa arti. Ya, saking terharunya bersenandung dengan keadaan sendiri, meneteskan air mata tapi tidak tahu dengan arti. Itulah cinta sesungguhnya. Cinta itu yang sandarkan ke kayu kaca, andak di batu kaca, sandarkan ke bangunan runtuh, yang tuliskan rapi, dimakan zaman gagal. Tapi kalau diandak di dalam hati, maka ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan satu jembatan orang itu masuk ke dalam surga Allah. Karena mulutnya, hatinya terbawa akan cinta kepada Rasulullah. Yalah, syairkan seorang itu ada apa? Ya, gitu ya. Hidup ini santai ya. Santai, banyak modal, apa yang kita bisa laksanakan. Kita sudah dituntut hal-hal yang pertama bersifat aturan dan wajib daripada agama, melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, ialah terus bagi yang mampu menunaikannya. Ini salah satu yang berhadir pada malam ini. Kedua, yang menyumbangkannya dengan senang hati, dengan ikhlas hati, walaupun kesandar mata tapi tak sabarlah. Nah, orang tunduk-tunduk, tapi akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda wujud kecintaannya dengan hadir pada malam ini. Bahkan yang mendengar dia dapat apa yang hadir. Itu hikmahnya daripada orang melaksanakan ataupun kita hadir daripada peringatan Maulid Nabi. Sudahkah? Nah, untung dia jamnya mati lah. Mulai tadi 8:30 muncul dah. Nah, jam 10. Nah, hampir jam 20. Hampirlah. Ada nggak ada lanjut? Belum ada sanggup melanjutkannya. Ayo ya. Berapa menit lagi lah? Belum berapa menit. Belum jam 12. Ayo satu kecil lah. Biar kalau kita sama-sama istirahat. Karena ibadah itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Istirahat itu bagian daripada ibadah. Ya, kita ambil petik daripada hadirnya Hima Maulid. Salah satu kita katakan kita ingin mendengar, duduk bersama, bercengkrama, bercerita, bercanda. Yang lawas pada pendapat dua yang ada lawas bahasanya dari ujung ke ujung bertemu kembali. Ini salah satu daripada hikmah Maulid.
dan banyak faedah-faedah yang lain. Alhamdulillah kami jauh-jauh dari Samarinda diundang. Sebenarnya semalam salah satu daripada kerabat keluarga yang daripada majelis keluarga maupun kita kabarnya juga di Samarinda memang banyak juga artinya benturan-benturan, belum lagi kondisi badan kita. Karena di Samarinda kawanan itu mengadakan safari maulid, jadi setiap malam itu diisi. Siapa yang hendak mengisi di kamarnya diisi selama sebulan penuh. Bahkan awal pertama itu ada yang sampai 40 hari. Nah, jadi kejujuran kita berujur sedikit kepada kawangan. Lalu alhamdulillah guru kita Kawajua, alhamdulillah Kawajua berkat kewajaan berkaan kami sampai dengan baik sehat walafiat. Gerakan juga kami karena bumi ke Samarinda dalam keadaan yang sama sehat walafiat, dan kedatangan kita baik ulun yang berhadir kedatangan atau yang mendengar atau yang berniat tapi karena keadaannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Anu suaranya punya cara aja jauh mereka lagi. Orang ini mengingatnya seperti saya mulai tadi itu indahnya kadang mau maksudnya ada itu biasa kalau dapat sesuatu itu salah waktu dari Habib Ahmad Asegaf. Nah itu ini kalau biasa judulnya tuh salah Israel lah, Ambienda, orang berpandir apa kita berjadian ya? Ah, berpandir apa kita berjadian aja nih? Ada yang tahu salah busra lah. Apa? Itu bagus. Salawat busra itu barang siapa yang berhajat, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Membaca sebanyak 41 kali di dalam sehari semalam. Nah, kita tutup dengan salawat Rasulullah. Ya, kesian anak-anak
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin بلسان الجامعة في الحضرة الواسعة ولا تنتمد بها جسامنا من جسمه وقلوبنا من قلبه وأرواحنا من روحه وأسرارنا من سره وعلومنا من علمه وخلقنا من خلقه ونياتنا من نياته ووجهتنا من وجهاته ومقاصدنا من قصده وتعود بركتها علينا وعلى والدينا وعلى أهل عصرنا يا نور اجعلنا نورا بحق النور. Allahumma ya Allah, dengan berkah kami berkumpul di tempat ini ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Dengan berkah kami berhadir di sini, bukti cinta kami kepada hadratin Nabi ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Terangilah hati kami dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana ya Allah
بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وطهر قلوبنا ya Allah min jami'il hadis dan bersihkan hati kami ya Allah daripada berbagai sifat-sifat kecelakaan. Allahumma ja'alna minal mukhlisin ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala hajat kami ya Allah. Hajatuna ilaika katsir, hajat kami banyak kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang masih ada terlilit hutang, Allah bayarkan hutang-hutangnya ya Allah. Waqdi dailal madinin, waqdi dailal madinin, waqdi dailal madinin, waghfir lil muzlimin ya Allah, dan ampunilah bagi kami yang para pendosa ya Allah ya Arhamar Rahimin. Setelah kami bubar dari tempat ini, curahilah kami rahmat, tetapkanlah hati kami dalam keadaan iman dan takwa dan istiqomah, menjunjung tinggi segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, dan tetapkanlah hati kami ya Allah selalu mengenang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan berkah Nabi yang terpilih, kabulkan segala maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai Qadar yang maha luas kemuliaannya, yang maha luas rahmatnya. Maka jadikanlah kami ya Allah termasuk golongan hamba-Hamba-Mu dan termasuk umat yang diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah, ya Allah tutupkanlah usia kami ya Allah dengan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'iha, wajma' bainana ya Allah. Kumpulkanlah kelak roh kami ya Allah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, di dalam negeri akhirat. Warzuqna syafa'atahul uzma, dan berikan kepada kami ya Allah anugerah berkah syafaat yang agung biadihi syarif, dari tangan yang mulia, yadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikanlah kami ya Allah dapat menunggu telaga Kausar dari junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا ما مضى وسع الغرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا ما مضى وسع الغرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا ما مضى وسع الغرام. Dengan berakhirnya acara ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah rahmat dari Allah dan syafaat daripada junjungan Rasulullah. Salam khilaf, mohon maaf daripada kami berdua. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang penuh berkah, dengan berkah kita menghidupkan, mengagungkan maulidnya junjungan